Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Warung HD. Kali ini saya akan mengupload lanjutan dari gotong royong kemarin ya guys. Ini adalah persiapan kunjungan dari Gubernur Jogja, yaitu Pak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Di sini persiapannya sungguh-sungguh luar biasa ya guys, mulai dari pengamanan jalan, penyeterilan tempat, dan pokoknya banyak banget, super ribet ya guys. Mari kita saksikan dan mari kita lihat. Pak Jalu kan kes Bangko. Iya. Hanya ini aja tanda tangan Pak Bupati. Oh iya berarti berarti. Atau nanti Yang- nungguan Yang para nama coba saja. Senin iya. Kan memastikan. Harus Kamu besok tak sabar lagi ya. Nggih. Jadi nanti di sini ambil. Es sabun.
Nah, dari ya, Bupati. Terus nanti kembali ke sini kan? Yang baru saja memasuki wilayah Kepulauan dari pusat pelaksanaan kami persilakan yang akan bersama-sama dalam pengumpulan dokumentasi maupun pemilihan dana. Kami persilakan pada rekan lagi untuk segera dapat menuju relokasi panen perdana kopi perusahaan. Dan untuk panen perdana panen sudah siap? Baik, untuk panen perdana kopi pada kesempatan hari ini, panen perdana pada hari ini, dan kemudian segera tamu undangan dari Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman untuk turut serta. Masih boleh bergeser menuju ke dalam mendekati panggung untuk nantinya apabila ada dialog maupun pertanyaan yang ingin disampaikan ataupun sekadar berkeluh kesah, boleh untuk dapat bergeser supaya lebih dekat juga nanti rekan-rekan panitia dalam memfasilitasi Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan maupun hal-hal yang ingin disampaikan kepada ke dalam solar dry dome ataupun sistem pengeringan bertenaga surya yang berada di sisi belakang tempat acara. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh salah satu perwakilan dari petani kopi yang sudah hadir pada hari ini. Mohon berkenan rekan-rekan dokumentasi nanti akan, karena tempatnya kebetulan terbatas, mohon untuk disesuaikan. Untuk yang masuk hanya beberapa saja, nanti mungkin bisa sharing untuk data maupun dokumentasi peninjauan dari solar dry dome untuk mohon berkenan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh tamu VIP untuk dapat berkenan meninjau. Untuk penjelasan dari salah satu petani, monggo kami persilahkan perwakilan petani dari Dusun Pelosok Kerep Umbul Harjo Cangkringan.
1 minggu Pak. 1 minggu sudah. Oke, saya jemur di sini sudah. Kapan sekali nih? Sampai 1 ton. Kalau dari ya 1 ton. Masuk sini jangan keringetan. Sauna. Tapi setiap masuk sini keringetan. Ya. Coba setelah itu kosong. Baik, mohon berkenan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Untuk nantinya seluruh rangkaian acara pada kesempatan ini, kelancaran acara pada kesempatan hari ini, sekali lagi kepada rekan-rekan yang mengambil gambar, kami mohon untuk dapat bergabung di sisi belakang panggung ataupun di sisi budaya. Salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia yang dalam hal ini berkenan diwakili oleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Heru Triwidarto SSI MSc, beserta Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi SPD dan jajaran, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Sleman Bapak Haji Hardo Kiswoyo SMSI, Wakil Bupati Sleman Bapak Danang Maharsa SE, Paniratio Pati Kaismaan Bapak Aris Eko Nugroho, dan Ketua DPRD Kabupaten Sleman Bapak Y. Gustan Ganda ST beserta Wakil Ketua 3 Bapak Her Sukaptono SH, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman dan atau yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Bapak Dr. Andes Susmiarto MM, Raden Mas Gusti Lantika Madang Suryo Kusumo beserta Kanjeng Pangeran Haryo Yudo Negoro dan seluruh kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah Kabupaten Sleman. Turut hadir Direktur Utama BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Santoso Rohmat dan juga Direktur Utama Keadaan Sehat Walafiat. Dan hadirin sekalian kami hormati, sebagai bentuk rasa syukur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita awali dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 7, yang serta Ketua DPRD DIY anggota yang hadir, yang saya hormati Forkompimda Provinsi DIY, Alhamdulillah Surani, Bapak Kapolda dan staf, juga Bapak Danrem dan seluruh staf juga hadir. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan dari OPD Provinsi DIY yang kami juga bisa, dengan ada inisiatif Bapak Gubernur untuk lereng Merapi ini hijau lagi, dengan keberuntungan Pawi betul-betul nanti bisa terwujud dengan baik. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan pada kita semua, program-program yang kita rencanakan, mudah-mudahan betul-betul bisa berhasil dengan baik. Dia yang bisa saya sampaikan, menurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadapan Bapak Bupati Sleman, Bapak Harga, mohon untuk menempatkan diri sebagai persiapan penyerahan secara simbolis bibit kopi dari. Dan selanjutnya masih penyerahan bibit kopi akan diserahkan oleh Bapak Dirjen kepada Lurah Glaga Harjo. Kami silakan. Baik, akan diserahkan oleh staf khusus Menteri kepada Lurah Glaga Harjo. Baik, kami aturkan terima kasih dan kami persilahkan kembali ke tempat. Dan selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dirjen Perkebunan Kementan Republik Indonesia. Kehadapan Bapak Heru Triwidarto SSI MSc, kami silakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sugeng sonten Bapak Ibu sedaya. Yang terhormat dan kami muliakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng kaping 7. Yang pangapunten Sri Sultan menawi lepat. Yang saya hormati dan banggakan Kapolda DIY, Bapak Irjen Pol stasiun radio, ada stasiun radio gitu. Waktu itu juga terkait dengan pengembangan kopi. Dan alhamdulillah inisiatif ini digagas oleh Sri Sultan 3 tahun yang lalu, dan kami tentu bersyukur bahwa perhatian beliau sangat besar. Tidak banyak gubernur yang peduli kopi, dan salah satunya tentu ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dan saya kira Yogyakarta itu punya posisi yang sangat strategis, karena Jogja dari dulu kota pendidikan. Banyak orang dari daerah lain pengen sekolah atau kuliah di Jogja. Saya sebenarnya pengen di Jogja dulu kuliahnya, tapi nggak lulus Sri Sultan. Jadi saya ke Jawa Barat akhirnya sekolahnya. Dan saya kira Jogja juga pusat pariwisata. Kopi dengan pariwisata itu hubungannya sangat erat. Kita mungkin mikirnya ekspor gitu ya. Padahal kalau kita ngundang wisatawan ngopi ke Gunung Merapi, itu kita dapatnya banyak. Yang pertama, kopi kita laku. Yang kedua, mereka mungkin kesininya naik Garuda atau maskapai dalam negeri. Sementara Garuda dan maskapai yang lain itu berapa ribu orang di belakangnya. Nginepnya di Malioboro, di situ ada hotel. Yang kerja di hotel mungkin juga ratusan. Kemudian tiap hari mungkin makan gudeg, yujum atau yang lain, kemudian ngopi di Merapi sambil menikmati Kali Adem. Jadi komplit sebenarnya Jogja itu.
izin Sri Sultan, kami tadi sudah ngobrol juga dengan Pak Sumijo, penggiat kopi petani di sini, dan beliau bercerita dulu sebelum erupsi itu ada kurang lebih 850 hektar di sini dan sekarang tinggal 300-an. Intinya kami berkomitmen kalau memang mau dikembangkan lagi monggo, karena saya lihat lahannya masih banyak Pak. Kopi itu kan bisa tumpang sari. Kopi juga bisa menjadi tanaman konservasi. Jadi bisa mencegah erosi. Jadi komplit. Fungsi ekologisnya ada, fungsi ekonomisnya apalagi. Kopi itu kalau dibicarakan itu nggak ada habisnya. Kalau kita jual green bean mungkin dapat katakanlah 150.000. Tapi kalau kita buka kafe Pak, dari 150.000 itu kita keringin dapat 80%, berarti 80 ditambah 40, 120. Salah 1 kilo itu jadi 80%, jadi 800 gram. 800 gram itu kalau di kafe dibikin V60 itu paling medium kira-kira 10 gram lah ya. Berarti kan 80 gram kali 20.000 sudah 1.600.000. Modalnya sekilo cuma 150.000, dikurangi ongkos roasting 25.000 mungkin sekilo, ongkos filter Rp1.000, tambah air, listrik gini gitu, katakanlah ya 2.000 perak lah sampai 2.500. Jadi untungnya banyak sekali gitu. Jadi untuk ekonomi Jogja sebenarnya itu sangat memungkinkan untuk peningkatan yang berkali lipat gitu. Sri Sultan, kebetulan saya juga hobi ngopi Sri Sultan, jadi sedikit banyak tahulah hitung-hitungan seperti itu. Nah, kopi di DIY dan kami dari Kementerian Pertanian intinya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Dirjen dan rombongan, terima kasih sekali kehadirannya di Yogyakarta Bapak. Untuk pertama kali untuk panen kopi yang 3 tahun yang lalu atas bantuan dari Departemen Pertanian, sekarang sudah berbuah, bisa dinikmati sebagian oleh warga masyarakat di sini. Bapak-bapak pimpinan Prokopimda Provinsi, Bapak Kapolda, Bapak Komandan Korem, Bapak Bupati bersama Wakil Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten Sleman, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Peristiwa sore hari ini bagi saya penting. Arti penting di sini adalah apa yang 3 tahun yang lalu kita bersama-sama dengan warga masyarakat di sini untuk alih profesi, daripada mengambil lava, lebih baik gunung kembali ke gunung gitu, sehingga menjaga aspek lingkungan tapi juga ada aspek ekonomi yang bisa menjadi potensi baru bagi warga masyarakat yang tinggal di tempat ini. Sekarang dari awal sudah bisa kita panen biarpun sebagian, karena kita ada tanaman sejumlah 150.000 kalau tidak keliru yang kita tanam 3 tahun itu, tahapannya 50-50-50. Kalau rusak atau mati kita sulam gitu. Sehingga dengan demikian harapan saya
ini betul-betul bisa memperbaiki kondisi ekonomi di tempat ini, sehingga meninggalkan, mereka sudah berkorban untuk meninggalkan kebiasaan untuk menambang lava yang ada di tempat ini, sehingga kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Bupati bagaimana bisa warga masyarakat yang dilibatkan di tempat ini bisa menjadi profesi baru, tapi dengan harapan untuk bisa punya motivasi kerja yang sungguh-sungguh, ya, sehingga hasil panennya memang bisa membawa manfaat untuk seluruh warga masyarakat gitu. Nah, ini juga tanggung jawabnya Pak Lurah gitu. Ya. Sehingga dengan kondisi seperti ini, saya punya harapan lebih lanjut. Seperti tadi juga sudah saya sampaikan, sebetulnya kopi ini juga memerlukan air yang cukup. Jadi masih ada sisa tanah yang mungkin perlu dimanfaatkan untuk kita bikinkan embung. Nggak usah APBN daerah aja bisa gitu. Ya. Karena kami di provinsi juga membangun embung di mana-mana, termasuk untuk teh, untuk apa, untuk yang di Patok, untuk mengairi duren dan sebagainya juga itu ada semua embung yang bangun dari provinsi gitu. Jadi nanti itu diperlukan kira-kira perlu berapa meter kubik ya, tapi bisa tidak ya, warga masyarakat ikut bisa sama-sama bergotong royong, karena nanti ada embung tanpa ada pipa yang mengalir ke tempat-tempat tanaman kopi tidak diairi ya percuma, nanti malah gue kolam renang ya. Nah, bisa nggak kita gotong royong bersama untuk bagaimana masang pipa yang murah aja, peralon saja kan gitu. Yang penting air itu bisa mengalir dari embung ke tanaman-tanaman yang kita perlukan ya. Ya, kita gotong royong aja bisa ya, nanti hasilnya juga bersama-sama kita nikmati gitu. Jadi pikirannya anu saja, sederhana aja, nggak usah susah-susah gitu. Kalau hanya bikin embung mampu gitu. Yang kedua, kami juga terima kasih sekali karena dapat bantuan 10.000 ya Bapak, 10.000 pohon. Apanya? Oh, ada tambahan lagi jadi 20 ya, terima kasih Bapak. Lebih banyak lebih baik ke Bapak. Karena tanahnya yang sisa masih banyak Bapak. Mereka-mereka yang punya tanah di sekitar kawasan ini juga kami tanami Bapak, sepengetahuan daripada warga masyarakat sendiri. Jadi di halaman mereka juga menanam Bapak ya. Jadi 150 itu bukan hanya sekedar untuk bentuk reboisasi daripada Merapi, tapi juga di keluarga-keluarga yang lain ada. Karena Bapak bisa melihat ya Bapak, kalau lewat rumah-rumah itu, kami pernah keliling, itu kiri kanannya rumah, itu seperti kolam Bapak. Karena lava semua dijual. Jadi masuk rumah itu hanya dibuka sama ke belakang, kiri kanannya itu semua dalamnya bisa 2 meter, 3 meter Bapak. Ya kan? Ya, dari sisi lingkungan sebetulnya bagi saya sangat menyedihkan gitu.
Tapi ya kami juga bisa memahami. Makanya bagi mereka yang memang bersedia untuk mengubah profesi, ya saya harus konsisten gitu loh Bapak. Ya kan? Nah, pengalaman kami tidak hanya di sini, di Briksi itu juga Sleman itu. Yang Presiden Amerika yang pernah datang ke sana itu ya bantuan gubernur juga gitu, menghentikan untuk penambangan juga lava Bapak. Tapi dari seperti gunungan gitu sekarang diukir dan sebagainya, sehingga jadi kekuatan baru bagi pariwisata yang ada di Briksi itu. Jadi saya hanya mohon Pak Lurah dengan perangkatnya, ya Pak Bupati, bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan warga masyarakat untuk tetap konsisten, ya, menjaga tanaman yang sudah mulai berbuah ini dengan baik, ya. Tapi juga konsisten nanti kalau bisa, harus bisa, bukan kalau bisa, harus bisa, ya, untuk jual kopi satu nama saja, jangan macam-macam nama. Nanti antar rumah tangga malah bersaing, bukan jadi kekuatan untuk bersama menentukan harga gitu. Jadi harapan saya, ya, satu nama, satu branding itu, ya. Tapi produk ini karena sebagian juga di rumah tangga, ya, harapan saya Pak Bupati untuk juga bisa dikonsolidasikan. Jangan sampai nanti punya harga sendiri yang lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Baik, itu tadi untuk video kali ini yang bisa saya upload. Nantikan video-video yang lain, jangan lupa subscribe dan like serta komennya ya guys. Dukung channel saya agar menjadi channel yang berkembang. Terima kasih.